Shalom. Adik-adik, hari ini kita akan beribadah sekolah minggu kita. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga guru-guru sekolah minggu nanti yang akan mengajar firman Tuhan. Berkati juga teman-teman kami Tuhan yang mungkin belum bisa bergabung. Biarlah nanti mereka bisa bergabung untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus raja, Yesus bangkit, Yesus raja. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolonglah aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolonglah aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Saya serahkan kepada guru sekolah minggu yang membawa firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini ketemu Tante Remita, walaupun lewat sekolah minggu YouTube saja ya, tapi tidak mengurangi sukacita kalian untuk tetap sekolah minggu. Sebelum kita dengar cerita, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang Kau terus curahkan buat kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Tolong kami agar kami mengerti akan firman-Mu, tersimpan dalam hati dan pikiran kami, dan mengingatkan kami
bahwa Tuhan Yesus sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita untuk hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, selamat menyaksikan. Adik-adik, pernah dengar ada orang yang namanya Daud nggak? Pasti pernah ya. Di Alkitab ada loh yang namanya Daud. Daud itu adalah raja kedua dari bangsa Israel. Nah, kita hari ini mau cerita. Gimana ceritanya Daud itu kok bisa jadi raja? Minggu lalu, Tante Desi udah cerita. Daud diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Bagaimana cerita selanjutnya? Yuk, kita dengarkan ya. Jangan di-skip. Cerita kita hari ini tentang Daud dan Goliat. Tertulis di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 57. Walaupun sekolah minggunya hanya lewat YouTube, jangan lupa tetap menghafal ayat hafalan ya adik-adik. Hari ini ayat hafalan kita tertulis di layar ini. Di padang rumput dekat Bethlehem, Daud sedang menjaga domba-domba milik ayahnya. Kalian masih ingat cerita minggu lalu? Daud itu sudah diurapi loh oleh Nabi Samuel menjadi raja baru bagi bangsa Israel. Rupanya belum waktunya ia naik tahta, karena Saul masih menjadi raja atas Israel. Daud masih harus belajar banyak untuk menunggu. Di saat-saat ia harus menunggu, Tuhan rupanya sedang mempersiapkan Daud. Daud adalah seorang gembala yang mengasihi domba-domba peliharaannya. Ia menjaga mereka dengan sabar dan setia. Matanya yang tajam terus melihat sekeliling. Jangan-jangan ada binatang buas seperti beruang atau singa, serigala yang datang menerkam salah satu dombanya. Tapi jika mereka datang, Daud sudah siap mengusir para binatang buas itu dengan pengumban batunya alias ali-ali. Ia telah terlatih menggunakan pengumban batunya itu. Apabila singa atau beruang atau serigala datang mengendap-endap dan menerkam seekor domba dari kawanannya, maka Daud akan berlari mengejarnya dan melepaskan domba itu dari mulut binatang buas. Kemudian ia akan membunuh binatang buas itu dengan tangannya. Daud tidak pernah berpikir, satu domba saja yang diambil, biarinlah. Tidak, Daud adalah gembala yang selalu menjaga semua dombanya. Selain menjaga domba, yang dilakukan Daud adalah memuji Tuhan dengan kecapi kesayangannya. Suara Daud sangat merdu dan dia pandai bermain kecapi. Kadang-kadang Daud berpikir, "Oh Tuhan, betapa heran aku. Seorang gembala ternak, Engkau pilih menjadi raja atas Israel. Betapa baik Tuhan terhadapku." Daud akan mengambil kecapinya dan menyanyi memuji Tuhan. Tidak ada yang mendengarkan Daud menyanyi selain Tuhan dan domba-domba yang berbaring di atas rumput. Tiba-tiba ada orang yang mendekati Daud. Rupanya itu adalah salah satu hamba ayahnya. "Daud, ayah memanggilmu ke rumah. Ayo cepat pulang, biar aku yang gantikan menjaga domba-dombamu." Dengan segera Daud berlari pulang.
Sesampainya di rumah, dilihatnya ayahnya sudah menunggu. Waktu Daud sudah ada di dekatnya, ayahnya berkata, "Daud, pergilah segera kepada ketiga kakakmu di tempat pertempuran. Coba kamu lihat, apakah mereka baik-baik saja? Jangan lupa, bawa bekal makanan bagi mereka." "Baik, ayah," jawab Daud. Ia senang sekali karena sekarang ia dapat melihat tentara Israel yang gagah-gagah sedang bertempur. Mereka sedang melawan bangsa Filistin, termasuk kakaknya Daud, kakak Eliab, kakak Abinadab, dan kakak Syama. Ia langsung berangkat dengan membawa bekal makanan yang telah disiapkan bagi kakaknya dan keju untuk kepala pasukan mereka. Sesampainya Daud di tempat pertempuran, Daud mencari kakak-kakaknya. Ada orang yang mengantarkan Daud kepada kakak-kakaknya. Pada saat itu juga, semua tentara sedang bersiap-siap untuk maju berperang. Daud melihat di sekelilingnya tentara Israel berbaris. Semuanya tegap. Betapa bangga Daud. Kakak-kakaknya adalah tentara yang hebat. Tetapi, apa itu? Tiba-tiba terdengar suara keras dari bukit seberang. Di bukit seberang itu berdirilah tentara-tentara Filistin yang merupakan musuh bangsa Israel. Salah satu dari mereka maju dan berteriak, "Hei tentara Israel! Mengapa kamu mau maju dengan barisan-barisan? Ini aku Goliat. Pilihlah salah satu pendekar di antaramu. Suruh maju melawan aku." Sebentar suara itu berhenti, tapi tidak ada jawaban dari tentara Israel. Suara itu kembali terdengar, diiringi oleh tertawaan dan sorakan yang mengejek. "Bangsa Israel, tentaranya jelek. Mana keberanianmu, hai orang Israel? Sini, turunkan pendekarmu." Sementara itu, sorakan mengejek bangsa Israel terus terdengar. Sedangkan orang-orang Israel diam membisu. Perlahan-lahan, bangsa Israel mundur dengan ketakutan. Lagi-lagi, suara itu terdengar. "Ayo, mana jagoanmu? Maju melawan aku. Kalau kalian yang menang, kami akan tunduk kepadamu. Kami siap jadi budakmu. Tapi, kalau kami yang menang, kamu harus menjadi budak kami. Kamu harus hormat kepada kami." Daud sangat marah mendengar cemoohan Goliat, tentara yang berbadan besar, seperti raksasa yang menjadi pendekar andalan bangsa Filistin. Daud bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Mengapa diam-diam saja? Mengapa membiarkan orang itu mencemooh orang pilihan Tuhan bangsa Israel?" Kakak Eliab mendengar perkataan Daud dan merasa terhina. Ia menghampiri Daud dan memarahinya. "Hei, kamu ngomong apa? Memangnya kamu berani sehingga kamu datang ke sini? Kamu ini datang hanya untuk nonton orang berperang saja. Kamu ndak lihat tuh orang Filistin itu dengan badan sebesar itu. Dia sudah siap mengalahkan kami. Hatimu memang jahat." Lalu Daud membiarkan kakaknya pergi kepada orang lain. Tapi Daud terus bertanya, "Kenapa
kalian biarkan raksasa itu menghina kita? Kenapa tidak ada yang maju berperang? Kenapa semuanya diam saja?" Dalam hatinya, Daud bertekad, "Aku harus membela nama Tuhan. Nama Tuhan tidak boleh dicemooh begitu saja. Harus dibuktikan bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Aku akan bertemu dengan Raja Saul dan aku akan bilang kalau aku siap mengalahkan Goliat itu." Orang-orang melihat bahwa Daud siap melawan Goliat. Dan mereka memberitahukan hal itu kepada Raja Saul. Dan akhirnya Daud dipanggil untuk menghadap Raja Saul. Dengan heran, Raja Saul melihat Daud ini masih muda, masih kecil. Raja bertanya, "Engkaukah yang ingin menghadap dan melawan Goliat?" Daud menjawab dengan tenang, "Benar, tuanku, janganlah tawar hati, hamba sendiri akan melawan dia." "Hahaha, tidak mungkin. Kamu masih muda, belum terlatih. Sedangkan Goliat, coba kamu lihat, sejak muda sudah jadi prajurit. Badannya lebih tinggi dari orang-orang yang lain." Daud memang sadar bahwa ia masih sangat muda dan belum pernah berlatih perang. Tapi Daud tahu bahwa Allah berkuasa akan mampu menolong dia. Karena itu ia menjawab, "Hambamu ini gembala. Pernah datang singa atau beruang atau serigala mau menyerang domba-domba hambamu ini. Maka hambamu ini akan bangkit mengejar dan menghajar binatang buas itu. Hambamu akan menghajar Goliat karena ia mencemooh barisan Allah yang hidup. Dan Allah yang telah melepaskan aku dari cengkraman singa dan beruang akan melepaskan aku juga dari tangan orang Filistin." Akhirnya Saul sadar bahwa Daud akan maju bersama Tuhan. Saul ingat, dulu ia pun sama seperti Daud, berani melawan musuh karena bersama dengan Tuhan. "Prajurit, ambil baju perang, pasangkan kepada Daud. Ketopong, baju perang, dan pedang. Segera siapkan." Maka tentara-tentara menyiapkan segala keperluan untuk diberikan dan dipakaikan kepada Daud. Tapi apa yang terjadi? Daud tidak bisa jalan. Baju perang itu terlalu berat. Topi perang itu terlalu besar sehingga menutupi kepalanya. Dan pedang itu terlalu panjang buat Daud yang masih kecil. Akhirnya Daud melepaskan semua baju perang itu. "Aku tidak bisa pakai ini, tuanku. Aku tidak perlu ini semua. Aku akan maju melawan Goliat hanya dengan ali-aliku ini, tongkat dan gadaku yang selalu aku pakai untuk melindungi domba-dombaku." Daud, silahkan. Tuhan menolong engkau. Saul bingung. Bagaimana mungkin melawan Goliat yang perkasa itu hanya dengan peralatan yang sederhana? Daud turun sampai ke lembah. Dari dasar sungai, ia memilih 5 batu yang licin. Kemudian, ia mulai mendekati bukit di mana orang Filistin berdiri menghadang tentara Israel. Melihat Daud yang masih muda dan tidak memakai baju perang, Goliat yang sombong itu
merasa dipermainkan. Hingga dengan marah ia berkata, "Hei anak kecil, kamu pikir aku ini anjing, sehingga engkau datang dengan tongkat?" Lalu dengan keras ia tertawa. "Hahaha, kamu mau melawan aku dengan tongkat?" Dan ia mengutuki Daud demi nama dewa orang Filistin. "Sini kalau berani, hadapi aku," serunya lagi. "Aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang buas." Tapi Daud tidak takut, malahan menjawab, "Engkau menghadapi aku dengan pedang dan tombak, tapi aku datang melawan dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel." Lalu Daud berkata lagi, "Dan ketahuilah hai orang-orang sombong, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kamu ke dalam tanganku, dan aku akan memenggal kepalamu. Bangkaimu dan bangkai orang-orang Filistin akan dimakan oleh binatang liar, sebab Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan tombak, tetapi Dia akan menyerahkan engkau ke dalam tangan kami." Mendengar perkataan Daud yang berani itu, maka Goliat menjadi semakin marah, dan ia pun mendatangi Daud sambil menghunus pedangnya. Tapi Daud sedikit pun tidak takut. Diambilnya batu dari kantong dan dipasangkan di umban, lalu diputar-putarnya pengumban batu ali-alinya. Makin lama, makin cepat, dan plak! Aduh! Terdengar teriakan yang keras sekali. Goliat kesakitan sambil memegang kepalanya. Ternyata batu itu tepat mengenai dahi Goliat dan tertanam di situ. Goliat terhuyung-huyung mencoba mengangkat pedangnya, tapi tiba-tiba badannya jatuh tersungkur ke depan. Darahnya mengeluarkan dari kepalanya dan akhirnya Goliat pun mati. Semua orang di sekitar lembah itu terdiam dan terkejut. "Terpujilah Allah Israel yang maha besar!" seru Daud tiba-tiba. Tentara Israel pun tersadar. Mereka bersorak, "Terpujilah Allah! Hore! Hore! Kita menang!" Daud segera menghampiri mayat Goliat, mengambil pedang dan mengayunkan kedua tangannya, dan membunuh Goliat yang sombong itu. Orang Filistin lari ketakutan. Semuanya terkaget-kaget dengan apa yang baru saja mereka lihat. Bangsa Israel, tentara Israel segera mengejar mereka dan membunuh tentara Filistin. Pada hari itu, tentara Israel mengalami kemenangan yang besar sekali. Setelah itu, mereka pulang dengan sorak kemenangan serta sorak pujian kepada Allah yang telah berbuat perkara yang besar melalui Daud, anak muda itu.
berguncang, pohon yang besar semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Bagaimana ceritanya? Seru ya? Daud dan Goliat berperang dengan lawan yang tidak sebanding. Daudnya masih kecil, Goliatnya besar seperti raksasa. Tapi Tuhan menyertai Daud. Walaupun Daud kecil, Daud menang. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan Daud. Goliat badannya besar, tapi kalah. Karena apa? Karena Goliat tidak bersama Tuhan. Nah, adik-adik, mulai hari ini, mari kita ajak Tuhan untuk selalu bersama adik-adik semua, di mana saja. Waktu kalian bangun, waktu kalian tidur, waktu kalian makan, waktu kalian bermain, waktu kalian belajar. Jangan lupa ya adik-adik, ajak Tuhan untuk bersama dengan kalian, supaya kita bisa menang seperti Daud, menang karena bersama dengan Tuhan. Nah, cerita Tante Renita sudah selesai. Tapi minggu depan masih ada loh cerita menarik yang lain. Jangan sampai ketinggalan ya. Kapan-kapan kita akan ketemu lagi kalau pandemi ini sudah selesai. Yuk kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur hari ini kami mendengarkan cerita yang hebat tentang Engkau.
Tuhan, tolong kami agar kami bisa seperti Daud yang mengandalkan Tuhan ketika kami menghadapi ketakutan yang dialami bangsa Israel. Berkati anak-anak sekolah minggu di mana saja mereka berada. Berkati anak-anak sekolah minggu di dalam masa harus belajar dari rumah. Tuhan, kami rindu semua anak-anak sekolah minggu berada di dalam lingkungan yang penuh dengan kasih sayang dari papa, mama, dan dari seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu berada dengan dekat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Adik-adik, saat kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita puji dan terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih Yesus, kita boleh menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami Tuhan, biarlah ibadah kami bisa bertemu dan ada di kami. Dan juga berkati guru-guru kami yang sudah mengajar pada hari Tuhan, berkati mereka sama Tuhan. Dan juga Tuhan berkati ada di kami Tuhan yang sudah beribadah ataupun yang sedang beribadah Tuhan, berkati mereka sama Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dan juga Tuhan berkati dari kami yang mungkin sedang sakit atau sedang tidak sehat pada hari Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Hanya ini ucapan syukur kami Tuhan, adalah Yesus. Amin. Amin. Shalom.